Kita sambut firman Tuhan dengan pujian sukacita bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Semua pujian bagi hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari hormat kita, bukan untuk mencari supaya nama kita selalu disebut dan jadi orang yang pertama dan utama dalam mempersembahkan pujian, tetapi semua apa yang kita lakukan dalam kemuliaan Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya melihat bahwa kita semua pemenang. Tidak ada yang tidak menang dan tidak ada yang paling unggul, tetapi Tuhan yang diunggulkan. Maka untuk itu saudaraku dalam Tuhan, semua kita akan diulangi angkat pujian pada giliran masing-masing. Seperti saya sebutkan di sini untuk tanggal 25. Untuk tanggal 25 ada di sini. Pertama yang angkat pujian pada para ibadah, yakni sektor Galilea. Yang kedua, Maranatha. Dalam nama ibadah yang akan angkat pujian dari Nazaret dan Makedonia. Untuk tanggal 28 hari Minggu yang akan mempersembahkan pujian, sebab tidak ada persembahan persiapan pujian dari manapun. Di sana Philadelphia 1, Bethesda yang kedua, Bethlehem yang ketiga. Jadi tiga kelompok ini persembahan pujian tanggal 28 hari Minggu. Kemudian tanggal 31 Desember ibadah kita di sana akan mempersembahkan tanggal 31 yaitu tanggal 28 kasih karunia Bukit Sion dan Geribi. Tanggal 28, tanggal 31 Desember Philadelphia, Bethesda dan Bethlehem. Kemudian tanggal 1 Januari Anugerah. Kemudian di situ yakni sektor Wairati. Jadi semua masuk dalam acara maupun sektor Efesus. Jadi semua masuk dalam acara pujian persembahan kembali. Seperti saya bilang tadi, semua itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan semua kita gilir lagi, sebab semua pujian itu baik dan menyenangkan hati Tuhan tentunya kalau dipersembahkan dengan hati sepenuhnya, bahwa inilah persembahan kami yang akan kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih buat semuanya atas segala upayanya, atas segala usahanya menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu jangan kita cari hormat di sana, tapi biarlah untuk kebesaran nama Tuhan.
Baik, mari kita baca kepada firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Dari pasal 60, Yesaya 60. Kita baca ayat 1, 2, dan 3. 3, 2, 1. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Saya ulangi, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan. Parahan Tuhan telah berakar dalam hati semua manusia yang mengaku Yesus kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tentang peringatan kelahiran Yesus di Bethlehem lebih 2000 tahun yang lalu. Tentu ini membanggakan hati Tuhan. Namun siapakah di antara kita manusia ini yang betul-betul memperingatinya dengan hati yang sadar, seperti dikatakan Yohanes pasal 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada banyak orang yang melakukan acara peringatan Natal seperti ini ataupun acara Natal seperti ini, tetapi mereka hanya bersukacita tanpa arah, bersukacita tanpa koreksi. Apakah memang di dalam hari-harinya sebagai orang Kristen dia merenungkan perjuangan Tuhan yang demikian dahsyat luar biasanya, agar semua orang yang mau percaya kepadanya itu tidak dalam kematian kekal. Saudaraku, ada merayakan ini dengan acara seperti di kampung kami dulu. Katanya mereka hari Natal, lalu saat Natal mereka hanya membahas tentang kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi tidak mempelajari begitu besar kasihnya Tuhan itu bagi masing-masing. Namun bagi kita pada malam hari ini ada sesuatu yang ditawarkan Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita pahami, bahwa ada rancangan Tuhan yang begitu besar untuk orang yang mau percaya, menerima Dia dengan benar, menerima Dia dengan sepenuh hati. Di dalam ayat Alkitab berkata, saudaraku, Abraham yang percaya kepada firman Allah itu kemudian bertindak seturut firman Allah, lalu itulah yang membuat dia menjadi orang yang kemudian terbesar pada zamannya, dan sampai zaman ini nama Abraham selalu diingat oleh setiap umat Kristen. Dan contoh iman daripada Abraham ini menjadi contoh yang lazim disebutkan di dalam setiap peribadatan orang Kristen. Banyak orang berani mengkhotbahkan, mari belajar seperti Abraham yang setia. Tetapi saudaraku,
merasa dibangkitkan pengetahuannya dan sukacitanya saat kedua pelayan Tuhan di Bandar Sakti menyampaikan firman Tuhan. Saya kira waktu itu, apalagi setelah saya uji dia khotbah di sini, memang sudah lama saya dengar perihal pertumbuhan pelayanan di sekitar Muara Tembesi. Betapa dia yang berani tidak mencintai dunia ini ataupun posisi sebagai asisten kepala di salah satu perkebunan, karena hati ini selalu merasa bersalah, tidak menghiraukan panggilan untuk melayani Tuhan dan untuk menegakkan perjuangan itu. Tidak segan-segan berpuasa 3 hari 3 malam, tidak menghitung anggaran yang mau dipersembahkan buat Tuhan. Hatinya, jiwanya, hartanya, tenaganya diberikan untuk Tuhan. Lalu saya pikir ada banyak orang ini melayani kami pada hari Minggu, sehingga aturan saya khotbah yang kedua presentasi tentang khotbah pertama di Bandar Sakti saya rubah lagi, biarlah dia yang khotbah, supaya rekan hamba Tuhan terutama terjamah, tersadar, jangan langsung membuat vonis seperti waktu dia datang di sini. Karena kadang-kadang si hamba Tuhan tidak menempatkan dirinya dalam posisi sebagai contoh dan teladan, dan berani menilai orang lain menurut pikirannya, karena ia memang mungkin tidak hidup dalam ketaaman kepada firman, lalu dia samakan dirinya dengan orang lain. Siapa dia mau berani seperti itu khotbah? Padahal dia mengkhotbahkan kehidupan dan pemahaman kepada firman, supaya jangan ada yang asal-asalan sebagai orang percaya. Mengerikan saudaraku, biografi ataupun perilaku daripada sebagian yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tetapi tidak bersama Tuhan dia hidup, tapi masih menerawang dunia ini, masih berkhotbah barangkali menurut pikiran, bukan menurut firman Allah. Saya pikir kalau orang berkhotbah menurut firman Allah, entah anak kecil yang berkhotbah, kita harus terima dengan percaya kalau firman yang disampaikan. Puji Tuhan, itulah orang yang mengerti hidup dalam Tuhan. Sementara apa yang dia alami menakjubkan, tentu ini kadang-kadang dipaksa keluar untuk disampaikan, karena memang ajaib itu Tuhan, luar biasa itu Tuhan. Tidak terpikir oleh kita Yesus pada waktu umur 12 tahun menjadi maha guru yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di Yerusalem, oleh majelis agama, oleh imam-imam kepala, dan oleh pemimpin yang dihormati, para ahli, semua tidak mampu berhadapan oleh Roh Kudus yang bekerja bagi Yesus pada waktu itu. Demikianlah sampai zaman akhir, Roh Kudus tetap akan lebih unggul daripada segala kemapanan manusia berpikir menganalisa segala sesuatu. Oleh itu tersadarlah kita supaya kita hormati Tuhan yang mengangkat derajat tinggi di umat yang setia melayani Dia dengan benar. Tidak persoalan kemarin dia menjadi hamba Tuhan, tapi apa yang dia sampaikan, kalau itu firman Tuhan, katakanlah dia. Menjadi demikian kecil kadang-kadang perasaan jemaat ini, orang yang mengaku hamba Tuhan tetapi selalu memvonis orang lain. Hati-hati saudaraku, jangan engkau menaburkan benih yang mematikan, tapi taburkanlah benih yang menghidupkan. Haleluya. Taburkanlah benih yang menghidupkan, taburkanlah benih yang membangun, taburkanlah benih yang
Di sini Yesus sebagai Mesias Allah yang menjadi terang dunia dikatakan, saudaraku, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemudian Tuhan terbit atasmu. Yesus menghendaki lewat iman percaya kita kepadanya, Ia bertahta dalam kita lewat Roh Kudus Allah yang kemudian melimpah buat kita bagaikan kita berada di kolam air yang jernih. Lalu saudaraku, tanpa batas kita menikmati segala kelimpahan air di kolam itu. Itulah rancangan Tuhan. Lewat apa saudaraku? Lewat Roh Kudus Allah yang akan ditempatkannya di hati kita. Lewat Roh Kudus Allah yang akan bekerja di dalam diri kita, sehingga rohnya kita dari manusia yang tidak berarti menjadi manusia yang penuh dengan segala manfaat yang sangat menimbulkan keunggulan ataupun kemudahan bagi banyak orang, seperti pada zamannya Paulus, pada zamannya Petrus, yang mana dikatakan di sana, sehebat apapun posisi orang, tetapi karena Yesus ada di dalam pribadi mereka, mereka kemudian dengan gemetar datang menghadap Petrus untuk meminta pertolongan didoakan, ataupun meminta pertolongan Paulus untuk mendoakan mereka. Itulah yang terjadi. Dan inilah maksud firman ini buat kita saudaraku, karena ada rancangan Allah besar buat kita. Sebab di dalam Matius pasal yang kelima dikatakan di sana saudaraku, ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu telah menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus akan diurapi penuh Roh Kudus, itulah janji Tuhan. Mari kita baca dulu Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Yohanes 14 ayat 15 dan 14 dan 15. Saya akan bacakan sendiri. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Inilah yang membuat manusia yang percaya kepada Yesus itu menjadi unggul dan terunggul, menjadi berkat, dan dikatakan di sana menjadi terang dunia ayat 14. Bukan hanya menjadi sekedar garam lagi, tetapi menjadi terang. Sebab itulah yang dimaksud oleh Allah, mengusir kegelapan dunia, mengusir segala bentuk kejahatan lewat penjelasan hidup dalam Tuhan, lewat kepribadian kita yang diurapi Tuhan, memperdengarkan firman kepada banyak orang bahwa hidup itu menjadi tidak berarti kalau tidak hidup setia kepada firman Tuhan, tetapi hidup itu menjadi yang luar biasa kalau kita hidup melakukan apapun yang diajarkan oleh firman Allah buat kita. Saudara, judul atau tema daripada Natal kita, bahkan bukan hanya Natal kita, sebagai renungan untuk kita tahun 2015 ini, supaya kita kemudian percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia sepenuh hati engkau percaya kepadanya dan ajar mengikuti Dia sepenuh hati, bersandar dengan segala apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia sampaikan untuk kita lakukan di dalam hidup kita yang singkat ini. Jangan ada kita yang ragu terhadap firman Tuhan. Dengan itulah saudaraku, maka engkau akan boleh bangkit
memperlihatkan terang kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya terbeban untuk banyak orang, sehingga saya sering berkata begini, bukankah Engkau Tuhan satu-satunya Allah? Tetapi kenapa orang lain memuja Allah yang lain? Kenapa manusia lain memuja namamu? Kenapa orang lain selalu menghina orang percaya kepadamu? Lalu saya katakan, kiranya hatimu Engkau lapangkan Tuhan, mengampuni kami manusia. Paling tidak kita yang di kota ini berkata, supaya oleh kasih Tuhan yang melanda kota ini, maka dosa seisi kota ini dihapus oleh Tuhan dengan darah Kristus. Lalu dengan cara apa saudaraku seisi kota ini kemudian akan memahami siapa Allah yang sebenarnya? Tentu dengan cara perbuatan Tuhan yang ajaib, melalui kita orang percaya yang dipanggil melayani Dia. Sebab lewat kita orang percaya, Yesus akan mempraktekkan kuasanya. Lewat kita orang yang percaya ini, Yesus memperlihatkan ajaib-ajaibnya. Saya sungguh terpesona saat kami berbincang-bincang pada hari malam minggu yang lalu, yang mana saudara di Sumatera apa di Indonesia sekarang suku tertinggal yang belum mendengarkan firman Tuhan 13 suku. Misionaris dari Korea, misionaris dari Amerika mencoba untuk memasuki suku-suku tertinggal ini. Tujuannya apa? Mereka tidak ingin Tuhan berlama-lama datang. Karena ada salah satu hal yang perlu kita renungkan. Baca dulu Matius 24. Ayat 14 saja. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Inilah yang mereka ingat. Tuhan tidak akan datang sebelum semua suku bangsa mendengar berita Injil. Dan salah satu suku bangsa yang tertinggal itu sekarang Gereja Pentakosta Indonesia menjadi terbebani. Karena lewat pendeta Nadia misionaris dari Korea Selatan berkatakan, saya serahkan ke pundakmu. Sebab tetanggaan mereka dengan suku yang tertinggal itu mungkin paling 10 km ke dalam atau 20 km paling jauh. Belum ada pendidikan formal, masih berpindah-pindah hidupnya, masih makan seadanya dari apa yang diburu, dari apa yang dicari di hutan-hutan. Tetapi sudah ada mulai yang dekat-dekati, dan kemudian sudah ada mulai yang mendengarkan Yesus itu Tuhan. Saudara, gencarnya penginjilan itu untuk mensegerakan Tuhan datang. Tidak harus mereka percaya, yang penting mereka dengarkan berita Injil. Itu kata kita. Tidak harus mereka menjadi orang Kristen, yang penting dikabulkan firman. Supaya dengan dikabulkan firman, mereka yang mungkin percaya menjadi percaya, dan yang tidak percaya urusan lain, urusan Tuhan. Tapi yang utama sekarang coba kita manusiakan mereka dengan firman Tuhan, supaya maka dengan sendirinya kita pun akan diingat Tuhan lewat perjuangan ini. Kita pun akan diberkati Tuhan lewat perjuangan ini. Dan saya percaya dengan bahan pelayanan yang sedang kita kembangkan,
Seperti yang sudah saya sampaikan, di Sarawak kita sudah beli lahan 1000 meter. Dan di situ ada ketua DPRD setempat dan penduduk asli setempat berkata, dibuka peluang kepada gereja-gereja yang akan membangun gereja. Dan ini baru terjadi setelah DPR periode ini. Sebelumnya ditutup rapat-rapat. Maka saya perintahkan guru tambah, segera beli. Saya akan ikut di dalam. Jangan sampai gereja lain muncul tapi gereja kita tidak ada. Lalu kita tempatkan situasi ringo-ringo ke sana. Saudara, bagi saya perjuangan merampas jiwa dari dunia ini menjadi orang percaya itulah utama. Sebab saya sudah tahu indahnya hidup dalam Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kami tahu artinya apa? Artinya hidup beribadah dengan benar kepada Tuhan. Itulah makanya di dalam hati saya berkata saya belum berbuat apa-apa tentang pekerjaan Tuhan. Makanya di hati saya terbakar sukacita pergi dan pergi untuk melayani mereka yang tidak sadar akan hidupnya yang telah terikat oleh kegelapan dunia. Mau kita rampas, mau kita kembalikan dia kepada kehidupan yang sebenarnya bermakna hidup dalam Yesus Kristus. Sebab itulah kata buat saudara dan saya, kalau engkau sadar bahwa hidup yang terbaik, bahwa langkah yang terbaik yang kita lakukanlah hidup berjalan bersama Yesus. Karena itu saudara, mari kita. Dan malam ini, kalau betul-betul Roh Kudus bagi engkau, Galatia 5 ayat 16 bacakan satu ayat saja. Galatia 5 ayat 16. Pasti Roh Kudus kan dikasih Tuhan dalam Yohanes 14 tadi. Kalau kita betul-betul melakukan firman Tuhan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan Tuhan. Lalu Galatia 5 nanti. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan saudaraku, kalau memang engkau hidup oleh Roh, niscaya hatimu tidak tertarik akan aktivitas yang lain yang tidak mempunyai janji, yang tidak mempunyai rancangan yang benar. Sehingga saudaraku, bukan karena sekarang disingkapkan Tuhan, tapi sejak dahulu kala. Apa arti daripada perilaku pesan-pesan dulu ini kepada kami? Apakah ada manfaat? Saya pikir. Sehingga dari dulu, waktu lahir saya siap dan ada di rumah saya katakan, lahir menurut orang dampak Anda mudah-mudah saya. Tapi di rumah saya ini, saya komandan. Jangan kau pergunakan otoritas apa yang diajarkan oleh leluhur, tapi saya di sini yang mengatur kamu. Sebab saya tidak tahu apa arti itu. Kita hormati kok. Ini bulan-bulan. Kita hormati sehebat mungkin. Lalu kalau dia tidak bekerja apa-apa, lalu kita yang paling sibuk. Dari dulu tidak berlaku di hati saya. Apa ini? Peraturan apa ini? Pengajaran apa ini? Kenapa saudara? Karena menurut pengajaran firman manusia itu dipandang Tuhan sama. Haleluya. Itulah sebabnya semiskin apapun orang saya tidak pernah anggap remeh. Tapi sehebat apapun posisi orang saya tidak anggap dia manusia lain. Dia sama dengan saya. Dia sama dengan saya. Karena itu saudara, saya tidak mau melecehkan siapapun. Kalaupun dia orang dilecehkan seisi kampungnya di sana, sebab bagi Tuhan manusia kecil dan manusia besar secara duniawi sama. Kalau saudaraku kemudian memandang-pandang, wah, carikan mertua yang rimbun pohonnya seperti contoh pohon yang rimbun, lalu kau arahkan dia ke sana. Sementara kau tidak pernah ajar dia tentang hidup dalam Tuhan. Orang Batak pada dulu itu pernah seperti itu saudaraku, seorang yang pernah menjadi pemkotbah. Dia katakan kepada adiknya,
Jangan kau bersandar kepada pohon yang tidak ada rantingnya. Ingat, saya bilang dalam hati, orang ini berani khotbah, tetapi pengertiannya tetap bersandar kepada pengingin dirinya sendiri, pengetahuan sendiri. Ada apa? Kok kalian kalau sana miskin jangan dekati? Oh, jangan yang lebih. Saya ingin tahu masa depanmu terbuka. Yang saya tahu dalam firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Puji Tuhan. Saya pernah punya saudara kepala pelabuhan di Bakauheni. Dia waktu itu sarjana dari UI. Itu saya ini yang menjadi istrinya sama juga sarjana dari UI. Itu saya kerja di lapangan, dia kerja kepala pelabuhan. Untuk memperdalam ilmu di bidang apa ini lapangan ini, dia diutus ke Kanada beberapa tahun oleh kantornya. Sementara kepala pelabuhan ini menganggap dia luar biasa posisinya, enak di sini. Dia katakan, ya udahlah tinggalkan pekerjaan. Si istri bilang, ya saya di sini posisinya juga enak. Tapi juga posisi di sana enak itu urusan, namun ingat keluarga. Tapi karena istri tidak mau, wah akhirnya harus stres istri ini sampai 7 tahun. Sebab dia bermain perempuan di tempat kerjanya, si perempuan kalau telepon kadang nggak dijawab, dan kadang perempuan menelpon ke rumah ada enggak. Betapa sakitnya orang hebat ini kemudian karena uangnya banyak, karena tidak peduli firman. Coba pejabat yang peduli firman pasti sejahtera. Atau orang kecil yang peduli firman pasti sejahtera. Jadi jangan ini yang menjadi sandalanmu, pengetahuan ini. Tetapi kembalilah kepada suara Tuhan, kembali kepada ajaran Tuhan untuk berhimpun menjadi bagian daripada tubuh Kristus, sehingga di saat kamu dan kau dipelihara, engkau dijaga, supaya hidupmu berarti, supaya hidupmu bermanfaat, dan terutama jangan masuk lagi kepada kematian kekal. Apa artinya kau bersuka cita memuji Tuhan sementara kau tidak sampai ke surga? Sebab perjuangan yang utama adalah seperti dikatakan oleh Yesus dalam Matius 33, tetapi carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, baru segalanya akan ditambah. Niscaya rumah tangga saudaraku akan demikian indah, tidak ada kekurangan yang baik. Engkau pasti sanggup mengasihi istrimu, mencintai istrimu sampai masa tua. Tapi kalau tidak ada Tuhan di hatimu, kalau engkau tidak takut kepada Tuhan, maka mungkin rumah tanggamu hanya langgeng sekitar 10 tahun selebihnya, karena istri sudah mulai tua. Kau akan berpaling oleh uangmu, oleh kemungkinan kemampuanmu mencari yang lain, dan bisa dibeli. Itu sekarang seperti yang kemarin saya dengar di koran, wah kok alat kontrasepsi begitu laris di akhir tahun Desember 2014 ini. Saya membacanya kata, saya membacanya BKKBN yang kemudian melaporkan dengan dibuat di koran. Wah, apa ini sebetulnya manusia zaman sekarang? Jadi akan dihubungkan dengan kebebasan bergaul, kebebasan melakukan aktivitas, memuaskan nafsu ke dalam dunianya. Bukan saat untuk merenung, bukan saat untuk kemudian menyadari aku sudah lama tertinggal Tuhan, sudah lama jauh daripadamu, aku mau kembali. Bukan itu yang ada di hati, tetapi kita pergunakan ini hari yang indah ini menjadi hari yang bebas sebebasnya untuk melakukan kehendak kita masing-masing. Wah, saya bingung jadinya. Kalau begitu, bagaimana kita menghadapi situasi yang akan datang? Mungkinkah kita dipelihara Tuhan? Mustahil.
Sebab apa? Sebab Tuhan hanya mau memelihara mereka yang betul-betul berjalan bersama Dia. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau engkau ingin bersama Dia, maka tentu sekali Roh Kudus Allah itulah yang akan diperlukan kepadamu, sehingga engkau seperti dikatakan 1 Korintus 15 ayat 41, baca. Satu Korintus 15 ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Perhatikan saudaraku, betapapun hebatnya teknologi perlistrikan di dunia ini, tapi tak satu pun yang boleh mengimbangi sinar bulan. Artinya bulan itu satu pun dia, tetap kalau jauh dari bumi, itu sudah sanggup menerangi dunia ini pada waktu malam. Apalagi matahari. Maksud Paulus, saudaraku, sesuai dengan firman ini, ada perbedaan karunia Tuhan kepada masing-masing. Itu tentu berdasarkan sejauh mana orang berani memperjuangkan hidupnya supaya dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Ukuran penyerahanmu, ukuran pengabdianmu, ukuran imanmu yang membuat engkau dilantik Tuhan seperti apa Tuhan rencanakan. Mungkin engkau dilantik menjadi pelayan yang lebih. Matius 25 berkata, saudaraku, ayat 14 mulai. Bisa dikatakan, tolong, mungkin hanya satu ayat atau dua ayat. Matius 25 ayat 14 atau 15 sampai 15. Saya kurang paham dua ayat atau satu ayat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Ya, di sini kita perhatikan bahwa tidak sama karunia. Ada kadang-kadang kita seperti lilin kecil ini, tapi lilin kecil ini kalau hanya satu di rumah ada listrik, ini tidak berarti, ini sama sekali hanya sedikit menolong. Tetapi luar biasa kalau listrik menyala pada waktu malam. Ini perbedaan sangat mencolok kadang-kadang tentang karunia Tuhan. Makanya tidak semua orang memiliki karunia besar kalau pelayanannya, kalau penyerahannya tidak sepenuhnya seperti yang kita lihat di dalam Matius 17, bahwa di sana Tuhan Yesus hanya membawa 3 orang murid untuk melihat kemuliaan Allah. Dan memang selalu 3 orang inilah yang diunggulkan. Karena apa, saudaraku? Karena menurut pandangan dan menurut penilaian Tuhan Yesus, ketiga orang inilah yang paling sepenuh hati polos, paling sepenuh hati bertekad mempersembahkan seluruh hidupnya buat sama-sama rasul. Bahkan satu dari antara 12 rasul itu harus ada yang kembali menjadi penjahat bulu. Harus ada yang kembali keluar dari hadirat Allah menjadi umpan neraka. Sebab apa? Kalaupun dia terpanggil dan dilantik menjadi rasul, tetapi akhirnya dia binasa oleh karena dia mempertahankan cintanya kepada uang. Karena itu terpaksa dia kemudian harus berurusan dengan cintanya kepada uang itu, yaitu kematian. Perenungan malam ini saya minta kita sudah demikian luar biasa di jamaah Tuhan dan dipanggil dengan berbagai cara mendengarkan kebenaran firman secara utuh. Maka seperti dikatakan,
Kepada kita dalam Yohanes Yesaya 60 ini, apalagi ayat 3-nya. Kalau memang kita menjadi terang yang telah bercahaya di tengah-tengah dunia ini, dengan sendirinya dikatakan di sini, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Engkau akan menjadi sangat luar biasa, dilengkapi Tuhan dengan karunia yang mempesona bagi orang sehingga orang datang, dan engkau dapat memenangkan mereka untuk kerajaan surga. Renungan firman malam ini kiranya menjadi dasar untuk Tuhan menyadarkan kita dalam menggabung kita, menggerakkan kita, membenahi hidup kita ke depan sebagai bukti bahwa kita telah percaya kepada namanya. Bagi Tuhan kemuliaannya, semua kita berdiri, kita angkat pujian penyembahan kepadanya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Semua berdiri, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan sekaligus. Kita tidak ada pekulangan berdoa. Ingat minyak yang ada di depan ini, dan juga kita doakan tanggal 25 Desember supaya nyata kuasa Tuhan di sana berkarya untuk membangun kita dan menjamah hati kita, membuat kita menjadi pribadi yang sungguh berkesinambungan hidupnya, berkemenangan dalam Tuhan. Kita akan pujian ini, saudaraku.
besarkan kedudukan namamu dan Yesus Juru Selamat kami. Dalam perayaan Natal ini kami jemaatmu dari sidang ini Tuhan, kami sungguh bahagia karena Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu memperhatikan kami, Engkau sampaikan kerelaan kepada kami apa